Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata sidqin wa haqq, syahadata la raiba fiha wa la syak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah kajian IKADI yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu mendayagunakan seluruh nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya mungkin adalah kita menghadiri agenda kajian rutin kita ya di IKADI setiap pekan kedua dan keempat. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi sarana yang efektif untuk menambah pemahaman agar seluruh agenda-agenda kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Tadi sudah dihantarkan oleh pembawa acara kita bahwa ini tidak kurang dari ini tanggal 13 ya. Berarti kurang lebih 30 hari lagi ya kalau nggak salah ya. Kita akan memasuki satu ya momentum yang sangat penting ya. Memilih, mengangkat dengan ikhtiar yang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan pada kita pemimpin yang sebagaimana yang kita harapkan. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyegarkan ingatan kita untuk melihat kira-kira seperti apa Islam, agama kita ini memandu kita untuk memilih pemimpin jamaah sekalian. Sebenarnya materi-materi ini bukan materi baru ya. Karena itu saya hanya ingin merangkumnya secara sederhana ya. Bagaimana kita mesti harus memanfaatkan momentum pemilu ini dengan sebaik-baiknya insyaallah gitu ya. Ada 5 hal insyaallah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini ya. Pertama mungkin nanti kita akan melihat betapa urgennya ya, betapa pentingnya persoalan pemimpin ini yang harus kita resapi dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak boleh abai gitu ya. Ini satu persoalan yang sangat penting jamaah sekalian ya, persoalan yang sangat urgen ya. Karena itu tidak boleh ada seorang muslim ya yang kemudian tidak merasa terlibat dalam proses-proses pemilihan umum itu. Apatis misalnya, ini bukan tugas saya, nggak penting buat saya, yang penting saya pokoknya bekerja aman ya. Urusan pemimpin itu biarlah urusan orang-orang yang politik ya, teman-teman yang di bidang aktif di partai politik. Saya sih pokoknya saya mau tenang aja. Nah, itu nggak boleh terjadi jamaah sekalian. Nah, karena itu pada bagian yang pertama ya saya akan menyampaikan 3 poin betapa urgennya masalah pemimpin. Mungkin mulai dibuka nih slide-nya. Nah, ini ada 5 ya. Nah, pertama urgensi pemimpin. Kemudian saya akan melihat satu kondisi yang pernah kita alami karena kebetulan ini bulan Januari. Nah, maka saya sebut dengan Januari Kelabu. Karena ayat sejarah ya, sedikit aja. Kaitannya dengan juga masa kepemimpinan. Nanti ada mengembalikan ke bagaimana cara kita mengembalikan kejayaan umat. Ini nanti kaitannya dengan masalah pemimpinan ya. Yang keempat, caranya memilih bagaimana dalam agama kita itu ya. Kemudian terakhir saya ingin sedikit
mencari titik temu bagaimana cara kita menikmati demokrasi. Mestinya tidak boleh lagi ada diskusi ini bukan cara Islam misalnya. Demokrasi itu cara nggak bagus, ya, bukan cara Islam itu. Karena itu kita nggak usah repot-repot. Nah, bahkan ada orang yang akhirnya menarik diri dari demokrasi ini, nggak usah memilih macam-macam. Ya, karena ini bukan sistem Islam. Nah, saya ingin menunjukkan secara sederhana bagaimana cara kita menikmati demokrasi. Ya, baik. Kira-kira ini pembahasan yang akan kita sampaikan. Mulai dimulai, Ustaz. Nah, ada paling tidak 3 ya. Kalau kita mau lihat semua itu banyak sekali. Ya, betapa pentingnya seorang muslim itu memahami tentang kepemimpinan, jemaah sekalian. Ya. Nah, selain yang 3 ini mungkin sederhananya barangkali ya. Kata Rasulullah, kalau kita bepergian saja bertiga, ya, bepergian bertiga, maka kata beliau, pilihlah, angkatlah dari yang 3 ini salah kita dari 3 itu 1 orang sebagai pemimpin. Ini urusan bepergian bertiga itu. Misalnya kita goes bertiga, tunjuk pemimpinnya gitu. Tunjuk yang memimpin kita pada perjalanan goes ini. Perjalanan kemana saja, hanya bertiga kata Rasulullah. Ya, jadi diminta untuk memilih, mengangkat, menunjuk siapa di antara bertiga ini yang harus menjadi pemimpinnya gitu. Kira-kira bagaimana dengan sebuah negara? Kampung, ya, komunitas. Jadi lebih dari itu kalau kita bicara negara gitu. Nah, saya ingin menyebutkan paling tidak 3 ini jemaah sekalian gitu. Ya. Kenapa dia penting pemimpin ini menjadi perhatian seorang muslim? Tidak boleh seorang muslim abai dengan soal pemimpinnya gitu. Nah, saya ngutip dari di surah Hud ayat ke-100 ayat 61. Ya, mohon dibuka mushaf kalau ada ya, nanti takut salah saya nanti. Surah Hud ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum sholih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan bahwa Allah itu mengutus Nabi Soleh kepada saudara mereka, umat mereka, kaum Samud. Jadi Allah mengutus nabinya, rasulnya kepada umat, kepada kaum Samud itu Nabi Soleh gitu. Ya. Lalu Nabi Soleh menyampaikan, ya, mengajak pada umatnya untuk apa? Qala ya qaumi ibudullah. Betul ya? Nabi Soleh berkata, wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Jadi tidak ada lagi Tuhan sesembahan yang layak, yang pantas untuk kita sembah ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misi semua nabi pertama tentang ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah Nabi Saleh menyatakan ubudullah, beribadah pada Allah, maka beliau nyatakan huwa ansha'akum minal ard. Allah itu menciptakan kalian dari bumi, dari tanah ya. Nah. Lalu setelah itu Allah nyatakan wasta'marakum fiha. Allah ciptakan kalian dari bumi ini, dari tanah ini, dan Allah wajibkan, mintakan kepada kita untuk apa? Untuk memakmurkan bumi gitu. Jadi pertama kita diminta untuk beribadah, kemudian diminta untuk memakmurkan bumi, mendatangkan kebaikan, kemaslahatan sebanyak mungkin di alam semesta ini. Jadi tugas kita itu di samping ibadah pada Allah, maka yang kedua, ciptakan, hadirkan setiap kita ini semua kebaikan-kebaikan apa saja gitu di muka bumi ini gitu. Buka ruang-ruang kebaikan di alam semesta ini gitu. Nah, kemudian setelah itu beliau nyatakan wastaghfiruhu, beristighfarlah kepadanya gitu.
Jadi setelah kita diminta memakmurkan bumi ini, mendatangkan kemaslahatan, kebaikan seluas-luasnya, lalu kita diingatkan untuk selalu beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu inna rabbi qaribun mujib. Allah dekat, ya, Allah melihat, mengawasi, memperhatikan dan seterusnya, dan menjawab semua apa yang kita minta. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan, kalau kita bicara tentang memakmurkan bumi, mendatangkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya di bumi ini, maka sarana yang paling efektif itu adalah lewat kepemimpinan. Dan lihat jamaah sekalian, memakmurkan bumi itu berbanding lurus dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks memakmurkan ini, maka sarana yang paling efektif, ya, agar kemudian memakmurkan ini kita lakukan secara lebih luas, maka babnya lah bab kepemimpinan. Jadi kalau kita ingin agar makmur bumi ini, bangsa ini, maka mulai dari yang pertamanya, atasnya dulu gitu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat betapa pentingnya masalah pemimpin. Dia sarana yang paling efektif untuk memakmurkan bumi gitu. Baik, ya, nanti bisa dikaji lagi pelan-pelan di rumah untuk memberikan kesadaran betapa tugas memakmurkan ini luar biasa pentingnya ketika itu dipegang oleh seorang pemimpin. Ya, saya misalnya punya yayasan, ya, di Bangil. Kita untuk membangun satu kelas itu susah sekali, Pak, misalnya, ya, satu kelas, dua kelas. Tapi kalau kita seorang jadi presiden, antum bisa menganggarkan berapa kelas, berapa sekolah, mulai TK sampai perguruan tinggi setahun. Antum tinggal coba pikirkan gitu. Jadi luar biasa efektifnya kalau kita memegang kepemimpinan itu. Akan banyak skala, ya, luas jangkauan kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Nah, karena itu seorang muslim nggak boleh abai masalah kepemimpinan gitu. Nah, karena itu kita sudah mulai mengangan-angan, kira-kira dari ketiga calon misalnya, ya, kira-kira siapa yang kita bisa bayangkan mampu akan memikul ini gitu. Salah satunya sudah mulai kita bisa bayangkan itu. Kira-kira kalau kita pilih si A, si B, si C, siapa kira-kira yang memungkinkan peran-peran memakmurkan ini bisa terbackup dengan cukup luar biasa gitu. Siapa yang kira-kira bisa membackup ibadah itu dengan sebaik-baiknya? Kalau kita pilih, itu kan sudah mulai kelihatan, ya. Nah, gitu. Nah, kita begitu, ya. Nah, yang kedua jamaah sekalian, ini juga penting. Karena itu mestinya tidak boleh ada seorang muslim yang abai masalah pemimpin. Apa sebabnya? Karena persoalan kepemimpinan itu adalah cita-cita, obsesi, harapan setiap muslim, keluarga muslim gitu. Jadi menjadi aneh kalau ada seorang muslim yang tiba-tiba abai dia masalah pemimpin, nggak ikut terlibat, nggak ikut ngomong macam-macam, pokoknya aku mau aman saja, aku mau sholat saja ke masjid, pulang dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita ngurus pemimpin ini ribet, ya, kira-kira begitulah. Padahal jamaah sekalian, sejak awal kita sudah punya obsesi, punya cita-cita. Ini kan doa yang kita baca semua kan, Al-Furqan ayat 74 itu. Ketika Allah menjelaskan beberapa tanda-tanda karakteristik orang-orang yang Allah sebut dengan ibadur rahman. Itu dimulai ayat yang keberapanya itu, ya. Satu disebutkan hamba Allah itu siapa saja? 1, 2, 3. Nah, termasuk ayat ini yang ke-74-nya. Siapa hamba Allah itu? Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini visi kita, misi kita, cita-cita kita, obsesi kita sebagai keluarga, sebagai seorang pribadi muslim,
Untuk apa? Untuk menghadirkan keturunan, keluarga, pasangan, anak-anak yang kemudian kita harapkan dia nanti menjadi qurrata ayun, menyenangkan hati kita, menyenangkan jiwa kita gitu. Dan kita juga berharap kita menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa gitu. Jamaah sekalian, ini ayat ini sebenarnya sangat luar biasa gitu. Jadi dikaitkan antara komunitas bertakwa dengan pribadi gitu. Ya, itu artinya apa? Pribadi, komunitas, pemimpin yang bagus itu, yang kita harapkan itu akan lahir dari komunitas bertakwa gitu. Kira-kira begitulah ya. Ada hubungan timbal balik yang sangat kuat antara komunitas bertakwa dan lahirnya pemimpin yang bertakwa juga gitu. Ya, kalau masa komunitasnya bukan komunitas bertakwa, maka kemungkinan pemimpinnya juga pemimpin yang tidak bertakwa gitu. Nah, jadi ada kepentingan di sini gitu. Ya. Jadi berarti kita ingin agar ada masyarakat yang bertakwa, orang-orang rumah tangga bertakwa, terbentuk komunitas, bahkan menjadi negara dia, maka kemudian akan lahirlah pemimpin yang bertakwa juga gitu. Nah, jadi artinya sejak awal kita sudah menginginkan, mengobsesikan, mencita-citakan bahwa nanti akan lahir pemimpin yang bertakwa gitu. Jamaah sekalian, pernah kita dengar ya apa itu cerita Najumuddin Ayyub, seorang pemuda ya di Tikrit di Baghdad. Ketika itu Palestina ya, Al-Aqsa itu masih dikuasai oleh orang-orang Kristen ketika itu. Ya. Nah, seorang pemuda yang bernama Najumuddin Ayyub itu di Baghdad ya, dikritik, kita jauh kan ke itu. Dia seorang pemuda yang gagah ya, keluarganya bagus luar biasa ya, tapi lama dia nggak nikah gitu. Lama dia menjomblo gitu. Bukan karena dia nggak tertarik dengan, bukan gitu. Tapi sejauh ini nampaknya belum menemukan. Ya, satu kesempatan dia dipanggil, diskusi dengan ustadznya di masjid itu ya. Kata ustadznya, kenapa kamu nggak lama-lama nikah ini gitu? Perempuan yang saya tahu di kemarin itu nggak meraih hatimu apa enggak? Dia nggak tertarik, nggak cocok Ustaz. Memangnya kriteriamu apa, dia bilang. Dia sebut, Ustaz, saya itu mau menikah dengan seorang perempuan solihah ya, yang nanti dari rahimnya kami akan melahirkan lahir anak yang kemudian kami berdua akan membimbing dia untuk membebaskan Baitul Maqdis gitu. Coba aja masalah. Itu namanya Al-Furqan ayat 74 itu. Jadi bahkan sebelum dia punya keluarga, dia sudah mungkin mencari calon dia. Jadi dia belum punya keluarga. Ya, dia ingin agar nanti istrinya itu adalah perempuan yang akan melahirkan anak yang dengan mereka berdua mendidik, mengawasi dan seterusnya, dan anak itu akan menaklukkan, membebaskan Palestina yang sekarang dikuasai oleh orang Kristen. Nah, itulah Al-Furqan 74 gitu. Dan setiap kita begitu jamaah sekalian gitu. Nah, dalam sejarah itu disebutkan pada waktu yang sama datang juga seorang perempuan, datang, dia panggil Ustaz di masjid yang sama ketika itu ya. Kata Ustaznya, loh ternyata kenapa kamu tolak lamarannya yang kemarin gitu? Dia kan bagus itu. Apa sama jawabannya dengan si Najumuddin ini gitu. Ustaz, saya hanya ingin dinikahi oleh laki-laki yang akan membimbing saya ya, melahirkan anak yang membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya itu didengar oleh si Najumuddin itu, dia bilang Ustaz, itu calon saya, itu dia bilang. Padahal dia nggak tahu dia calon siapa itu. Nah, jamaah sekalian, itulah idealnya keluarga kita begitu. Dan begitulah mestinya seorang muslim semuanya. Jadi punya concern terhadap masalah umat gitu. Itu pemimpin. Maka dalam sejarah lahirlah seorang anak yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi dari pasangan Najumuddin Ayyub. Ya. Jadi itu menjadi obsesi, cita-cita, keinginan gitu ya,
Untuk apa? Untuk lahirnya pemimpin yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Dan itu terjadi, jazakumullah. Itu apa? Itu 40 tahun setelah dia menyampaikan itu, baru kemudian terbebaskan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Nah, ini harapan obsesi kita gitu, jamaah sekalian. Jadi keluarga pemimpin itu penting buat kita gitu. Karena itu mulai sekarang kita harus ikut terlibat menyampaikan ke siapa saja untuk mengarahkan mereka, pilih pemimpin yang bagus gitu. Ya, pilih pemimpin yang bisa kita harapkan memperbaiki kondisi bangsa kita gitu. Nah, setiap kita harus punya itu. Ya, kenapa? Itulah bayangan Allah dan penjelasan Allah di surah Al-Furqan. Bagian obsesi kita semuanya, cita-cita kita gitu. Jadi cita-cita obsesi itu artinya yang kita harus kita angan-angankan terus, nggak pernah selesai itu namanya obsesi gitu, sampai nanti kemudian terwujud dia itu. Ya, taib itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jazakumullah, ini. Jadi kalau kita bicara pemimpin, maka kepentingan kita seorang muslim itu tidak lain-lain kecuali apa? Dengan pemimpin itu, maka itu sarana yang efektif menjaga agama, jamaah sekalian. Jadi kalau kita ingin menjaga agama ini, kita harus rebut pemimpinan. Ya. Dan kalau kita ingin agar mengurus urusan ini, rebut pemimpinan gitu. Ya, jamaah sekalian, coba kita lihat Al-Hajj ini. Di surah Al-Hajj ayat yang ke-41, mohon dibuka ya, nanti saya atau salah. Allah menjelaskan dengan sangat gamblang, jamaah sekalian. Peran fungsi pemimpin itu apa sih sebenarnya itu? Luar biasa ternyata, Pak. Al-Hajj 41. Alladzina immakkannahum fil ard. Coba kita lihat fungsi pemimpin itu, ya. Alladzina idmakkannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Jadi ternyata pemimpin itu tugasnya sarana untuk apa? Menegakkan sholat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar. 4 saja itu. Apa maknanya nih? Itu agama, jamaah sekalian. Alladzina, orang-orang yang immakkannahum fil ard, apabila mereka ditokohkan, dilantik, dipilih sebagai pemimpin, dan mereka terpilih sebagai pemimpin, apa tugasnya? Tugasnya hanya 4 kata Allah di surah ini gitu, nggak macam-macam. Tugas pemimpin itu ketika dia dilantik sebagai pemimpin, dia pastikan sholat tertunaikan dengan baik. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa ibadah sholat ini nggak boleh terhalang-halangi gitu. Tugasnya itu, ini tugas agama gitu. Jadi dia merawat agama, pemimpin itu. Yang kedua, atuz zakah, memastikan zakat dapat dikolek. Jadi zakat itu diambil, dan yang mengambil zakat itu adalah pemerintah. Ya, selama ini kan misalnya ada teman-teman LMI ya, ada lembaga zakat LMI, lembaga zakat infak, ada pengurusnya di sini LMI. Nah, salah satu, kalau saya biasanya diminta untuk memberikan masuk taujihat di hadapan teman-teman lembaga-lembaga zakat ya, apakah LMI, dompet doa, macam-macam ya. Saya nyatakan kepada mereka, kalian itu sebagai petugas zakat harus memiliki mentalitas yang gagah, saya bilang gitu. Kalau bisa, kalau udah datang ke orang itu pakai dasi, pakai gagah gitu loh. Kenapa? Sebenarnya tugas kalian itu adalah tugas negara sebenarnya itu. Bukan mengemis-kemis, bukan. Nah, itu akan efektif kalau negara langsungan berperan di situ gitu. Luar biasa ini, Pak. Kalau semua kita ini bisa dimobilisasi oleh negara, dan negara betul-betul amanah mendistribusikan itu, masya Allah negara ini gitu. Itu dari sisi zakat. Mana lagi dari sisi yang lainnya gitu. Sekarang kan malah luar biasa, kita terbalik ini kan negara kita ini.
Nah makanya Allah bilang tugas pemimpin itu sholat ditegakkan, dipastikan tegak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pastikan zakat diambil dari mereka gitu. Itu negara. Kalau dia nggak mau diambil lalunya itu, bahkan dihukum dia, apa namanya, diberikan hukuman kalau ada orang yang nggak mau zakat gitu. Nah kalau nggak ada negara ini nggak bisa gitu. Nah karena itu penting buat kita memastikan pemimpin itu pemimpin yang bagus, jemaah sekalian. Jadi nggak, Allah hanya menyebutkan 4 ini tugas pemimpin itu. Al-Hajj 41, memastikan pemimpin kalau dia sudah ditegakkan, pastikan sholat ditegakkan dengan baik. Bangun masjid, jemaah sekalian, pastikan masyarakatnya datang ke masjid. Itu kalau kita lihat beberapa contoh. Kalau satu Pemda misalnya, bupatinya atau wali kotanya itu rajin sholat ke masjid, kira-kira anak buahnya mau nggak atau berat-berat nggak mereka sholat? Pasti mereka semua ikut sholat. Jadi pemimpin itu kalau sholat, Pak, efektif sekali mengajak orang. Dia itu seperti apa ya, seperti magnet pemimpin itu ya. Nggak usah diberikan peraturan, dia datang saja. Dia misalnya dia azan, wah siapa yang azan tuh? Pak Bupati. Bagaimana mungkin kita nggak mau datang semua ke masjid itu? Nah itulah Al-Quran ya masalah. Karena itu pemimpin itu penting. Kita harus terlibat langsung, kita ngomong, kita Pak, pilih ini, kita harus gitulah kita. Jadi kita berkepentingan semuanya gitu. Nah kita mulai lihat kan betapa pentingnya pemimpin gitu ya mas sekalian. Kita nggak usah repot-repot misalnya caranya bagaimana. Lihat ini saja Al-Hajj ini, oh ternyata pemimpin itu tugasnya 4 itu ya, menyuruh berbuat sholat, zakat, kemudian menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Jamaah sekalian, kita semua mendengar cerita misalnya di Jakarta itu Pak, ada, kita juga tahu semua itu cerita itu ya, bukan cerita yang macam-macam, ada apa ditutupi itu, semua orang mendengarnya. Ada namanya tempat hiburan yang paling luar biasa, namanya Alexis dia. Itu semua orang tahu itu Pak, yang ke Jakarta, bahkan yang nggak ke Jakarta tuh tahu itu cerita Alexis itu surga dunianya itu, katanya sih surga dalam tanda petik ya. Apa saja kehiburan macam-macam ada di situ. Dan gubernur siapapun nggak berhasil itu menyetop itu kegiatan-kegiatan maksiat di situ yang katanya surga dunia itu ya. Apa saja macam-macam kegiatan maksiat di situ ada gitu. Kita ceritakan tahu kan semua ya. Begitu Pak Anies Rashid Baswedan jadi gubernur, dengan tanda tangan selesai itu Alexis kan. Itu bentuk nyata pemimpin itu tugasnya mencegah perbuat maksiat. Dengan tanda tangan sedikit selembar saja diberikan, selesai Pak Alexis, ditutup dia gitu. Atau paling tidak pastikan kegiatannya nggak lagi macam-macam, dikontrol oleh Pemda macam-macam gitu. Gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita baca ini Al-Hajj 41, sekarang kita oh iya ya, saya harus terlibat untuk menjadi orang yang juga berperan menggemarkan orang untuk memilih pemimpin yang kita harapkan seperti ini gitu. Dan mulai sekarang kita sudah terbayang, kira-kira dari ketiga ini siapa yang kira-kira bisa melaksanakan tugas Al-Hajj 41 ini gitu. Sederhananya kan begitu ya. Kira-kira siapa dari 3 itu yang memungkinkan dia mampu melaksanakan Al-Hajj 41? Nah insya Allah kita bisa melihat itu. Baik ya, itu Al-Hajj 41. Yang kedua jamaah sekalian, saya lihat surah Yusuf, ayat surah Yusuf 55 lah ya. Nah ini cerita tentang Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf yang berada di tengah-tengah kerajaan yang tidak semata-mata kafir rajanya, tapi bahkan nanti mengaku sebagai Tuhan dia kan. Jadi ini Nabi Yusuf tumbuh berkembang di sebuah komunitas kerajaan
yang semuanya ingkar pada Allah, semuanya kafir pada Allah gitu. Tapi kemudian dengan proses yang panjang itu ya, akhirnya Nabi Yusuf ya diberikan kepercayaan oleh raja menjadi orang yang sangat dekat. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Yusuf mampu menerjemahkan mimpi macam-macam ya, seperti yang kita baca sejarahnya. Lalu rajanya bilang, wahai Yusuf, mulai hari ini aku angkat sebagai orang yang sangat dekat denganku. Itu ayat yang sebelumnya ya. Jadi begitu Nabi Yusuf mampu menunjukkan kapasitasnya, kemampuannya ya, akhirnya dia dipercaya sebagai orang yang dekat dengan raja ketika itu. Nah, kesempatan di mana raja ngomong, Yusuf, hari ini kamu jadikan kau sebagai orang yang sangat dekat denganku. Nah, Nabi Yusuf tidak menyia-nyiakan momentum ini, kesempatan ini. Apa kata dia? Wahai raja, ayat Yusuf 55, qala waja'alni, jadikan aku ya, apa itu ayatnya? Qala waja'alni qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadi momentum di mana raja ngomong, Yusuf, karena kamu ini luar biasa ya, punya kapasitas, ternyata kamu bukan orang yang sembarangan. Nah, mulai hari ini kamu aku angkat sebagai orang yang sangat dekat ya, punya hubungan khusus. Nah, dia nggak sia-siakan itu baca masalah. Meskipun kerajaan itu kerajaan kafir, jahiliyah macam-macam, tapi Nabi Yusuf nggak ragu-ragu. Untuk apa? Minta, ya Allah, ya wahai raja, jadikan aku sebagai menteri ekonomimu ya, yang akan mengurus ekonomi ini biar luar biasa nanti negeri ini. Aku punya kapasitas, aku hafidun, mampu menjaga, mampu mengelola gitu, dan aku punya pengetahuan gitu. Jadi artinya apa? Nabi Yusuf mengambil peran itu sekalipun di tengah-tengah pemerintahan yang kafir. Nah, itu pentingnya jabatan gitu. Nah, apalagi Nabi Yusuf saja di tengah-tengah raja yang begitu. Nah, apalagi kita di Indonesia, harusnya kita lebih lagi gitu, bersemangat untuk mengambil peran-peran itu di semua levelnya gitu. Pemimpinnya, presidennya, menterinya, bupatinya, sampai tingkat RT-nya. Dan masalahnya jangan meremehkan RT itu, jabatan RT, Pak. RT itu juga harus orang muslim yang punya kapasitas yang baik. Kalau ada pemilihan RT, bagus kalau kita terlibat juga gitu. Nah, jangan bayangkan kalau kita bilang pemimpin ini hanya presiden, bukan, semuanya pemimpin dan semua derivatnya sampai di tingkat yang paling bawah ya masalah. Jadi jangan kita abai, urusan RT, pentingnya itu, Pak. Saya misalnya kalau ngurus apa-apa itu, kebetulan RT-nya dekat sama saya, gampang gitu. Saya telepon saja atau oke saya gitu, gampang gitu. Bayangkan kalau RT itu kita yang megang, kita dekat ke masyarakat, datang macam-macam gitu. Nah, itu luar biasa gitu. Taib ya. Nah, yang terakhir ini shot ini 38 ayat 36 ini cerita Nabi Sulaiman itu. Nah, ini juga mestinya menyadarkan kita ya, bahwa seorang muslim itu harus punya obsesi untuk mengambil seluruh kekuasaan itu, bahkan yang dengan kekuasaan yang paling banyak gitu ya. Qala surah Shad ayat yang ke-5, ayatnya apa Bu? 35 ya. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan ya, itu ya. Betul ya? Jadi ketika itu sebenarnya kalau kita lihat beberapa sejarah tentang Nabi Sulaiman, ketika itu Nabi Sulaiman itu agak sedikit teledor gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa ketika itu dia lagi asik dengan kuda-kuda perangnya banyak sekali, hanya dia lalai untuk meninggalkan, bukan terlambat menaikkan ibadah ketika itu, karena dia asik memperhatikan kuda-kudanya gitu ya. Hanya lalai dia bangga dengan kuda banyak, dia punya kuda-kuda perang gitu ya gitu. Hanya dia lalai,
kalau nggak salah sholat apa terlewatkan gitu ya, hanya dia berdosa gitu, merasa dia bertobat pada Allah. Qala rabbi ghfirli, ya, Nabi Sulaiman bertobat pada Allah, bertobat. Nah, tapi begitu dia selesai bertobat, malah dia minta pada Allah, wa habli mulkan, ya Allah, sekalian berikan aku kekuasaan yang apabila engkau berikan nanti pada kekuasaan itu enggak ada lagi kekuasaan yang lebih hebat setelah itu. Jadi dia ini membuktikan tobatnya itu dengan bentuk ingin menguasai ini, dan dia tidak akan pernah lalai dengan kekuasaan itu. Kira-kira begitulah. Dia ingin membuktikan. Ya, sebelumnya dia lalai kan, memperhatikan kuda-kuda perangnya itu yang banyak sekali itu, dia senang ya. Lalu lalai ibadahnya. Nah, dia bertobat sekarang. Dia bilang, ya Allah, aku akan buktikan tobatku padamu. Sekalian aja berikan aku kekuasaan yang paling besar. Nah, dan kau buktikan aku akan menunaikan dengan baik, nggak akan lalaikan tugas-tugas yang lain, ibadah pada engkau. Nah, jadi artinya apa? Seorang muslim harus punya semangat obsesi untuk mengelola kekuasaan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, ini urgensinya. Nah, dengan 3 ini mudah-mudahan setiap muslim sudah harus sadar itu. Wah, kalau begitu saya harus terlibat ini. Saya harus ngomong pada 1, 2, 3 orang. Sekarang bayangkan itu, tulis dalam ingatan kita atau dalam catatan kita siapa saja 1, 2, 3, 4 orang yang akan saya datangi dia gitu. Saya coba ngomong ke dia gitu, belajar. Mas, kamu besok nyoblosnya siapa ya? Harus direncanakan. Kenapa pentingnya ini kepemimpinan ini? Kita tidak ingin negara ini seperti apa ya, dipimpin oleh orang yang nggak punya kualifikasi ini gitu. Ya. Nah, tulis nama sahabat kira-kira siapa ya, 1, 2, 3 orang. Bayangkan ya, orang-orang yang teman kita dulu, kira-kira kita kalau kita datangi dia bagaimana dan seterusnya ya. Sampaikan presidennya siapa kira-kira yang bagus ya, calegnya siapa dan macam-macam, sampai kemudian kita berharap Allah kemudian mempertemukan keinginan kita itu gitu. Terpilihnya seorang pemimpin yang baik. Baik jamaah sekalian ya. Jadi singkatnya, nggak ada lagi alasan seorang muslim politik. Ini bagian dari kepemimpinan nasional kita gitu. Karena jalurnya kan lewat itu mestinya. Sekalipun kita nggak ada partai politik, tapi kita harus pekat terhadap itu. Kita misalnya ASN ya, nggak boleh. Tapi tetap saja kita punya kepedulian terhadap masalah pimpinan gitu. Nah, baik. Ini bab yang pertama ya. Jadi wajib seorang muslim perhatian dan mendorong agar lahir pemimpin yang akan melaksanakan di 3 poin ini yang saya sebutkan ini gitu. Dan kira-kira kalau kita lihat 3 poin ini, siapa ya yang paling pas untuk 3 calon itu ya? Insya Allah sudah terbayangkan itu ya, insya Allah gitu. Nah, baik. Yang kedua, Zat, ini Januari kelabu jamaah sekalian. Kebetulan terjadi di bulan Januari ya. Nah, Januari ini kita lihat sejarah ya. Nah, nanti kita kaitannya ada betapa pentingnya kita memperhatikan juga sejarah dan seperti apa kondisi ketika itu sehingga kemudian melahirkan tragedi ini gitu. Karena itu harus ya, nggak boleh terulang lagi begini gitu. Nah, ini juga faktor pemimpin itu ya. Nah, pertama tanggal 2 Januari ya 1432, mestinya harus dibalik ya mestinya ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi tanggal 2 Januari, sekarang tanggal 14 ya. Nah, Januari 1442 kekhilafahan terakhir di Spanyol, di Eropa itu jatuh Granada gitu. Dan kalau kita bicara tentang sejarah ini sangat memilukan. Ini salah satu tragedi sejarah yang sangat kelam dalam sejarah Islam kita gitu. Ya, ribuan lah ya kaum muslimin harus dipenggal ya, dan separuhnya lagi harus kemudian dengan terpaksa memilih berpindah keyakinan gitu, menjadi Kristen gitu. Dan sebagai tandanya diberikan songkok mereka, songkok apa namanya itu ya, yang anehnya kita pakai setiap pergantian tahun, songkok yang model begini itu ya.
Nah, itu adalah songkok yang dipakaikan kepada seorang muslim sebagai tanda bahwa dia sudah berganti. Kenapa? Karena tanggal ini, tanggal 2 Januari 1492 itu kejatuhan kekhalifahan Islam terakhir di Spanyol. Setelah kita berkuasa hampir kurang 800 tahun lamanya, Pak. Bayangkan, itu bukan waktu yang sebentar loh, 800 tahun itu. 8 abad ya. Nggak sampai lah, tapi katakanlah 8 abad gitu. 700 berapa gitu ya, tapi kita genapkanlah 800. Kemudian kita hancur ketika itu jamaah sekalian. Nah sebelumnya tanggal 29 Januari sampai 13 Februari tahun 1258 itu sebelumnya ya, itu kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad harus luluh lantak oleh pasukan Mongol. Dengan pasukan siapa itu? Dengan panglimanya Hulaku Khan ya, cucunya Genghis Khan itu ya. Tanggal mulai 29 Januari mereka masuk, terakhir hancur Baghdad 13. Dalam waktu seminggu itu dihancurkan itu Baghdad ya, masjid-masjidnya, pustakaannya, masya Allah gitu ya. Terus juga ada yang menyatakan 200, bahkan menyatakan 400.000 ya, sehingga kemudian sungai Tigris itu berubah warnanya gitu ya, bercampur antara tinta dan darah. Masya Allah jemaah sekalian. Nah singkatnya saya ingin menggambarkan, jadi setelah penaklukan Baghdad itu oleh Hulaku Khan, lalu kemudian Hulaku Khan itu ketika itu mereka memindahkan anunya, nggak lagi di kota Baghdad dia. Kenapa? Karena bau amis menyengat, jadi baunya nggak itu, bau darah macam-macam. Hanya dia pindah agak keluar dari Baghdad, Pak. Dia bikin camp di luar gitu. Setelah dihancurkan Baghdad ketika itu, kalau kita baca ini kita menangis lah itu, ngeri kita gitu ya. Kok bisa gitu loh ya? Dan ini nggak boleh terjadi gitu. Dan ini salah satunya karena kaitannya dengan kepemimpinan gitu, dan kondisi masyarakat. Nah jamaah sekalian, coba lihat diskusi antara Hulaku Khan dan salah seorang guru. Ini kira-kira pengurus Ikadilah gitu ya, ustadz kecil-kecilan di Baghdad itu. Dia Hulaku Khan itu minta bertemu dengan tokohnya, tokoh ulama-ulama yang hebat gitu. Nggak ada yang berani kecuali yang muncul seorang Kadihan namanya itu sering disampaikan dalam beberapa kesempatan. Bahkan saya juga pernah mendengar dalam satu kesempatan itu Presiden Erdogan dalam sebuah ceramah dia menceritakan nih kisah ini gitu di sebuah Hulaku Khan nanya kepada Kadihan, sebenarnya dia kaget kenapa yang muncul anak kecil gitu, ustadz kecil. Tidak sebagian dia bayangkan seorang ulama besar ya, karena semua pada takut kecuali dia yang berani datang itu, Kadihan itu. Nah singkatnya ditelah dialog ya, kata Hulaku Khan, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan kami datang ke sini gitu? Kenapa kami datang ke sini gitu? Apa sebabnya kami datang ke sini gitu? Begitu jawaban si Kadihan. Jamaah sekalian, yang menyebabkan Anda datang sini bukan siapa-siapa, tapi karena kelakuan kami sendiri gitu. Yang meminta, yang menjadikan kalian datang sini ini, kata kata Kadihan, bukan siapa-siapa, tapi karena kelakuan kami sendiri. Ya, ini jelas dulu. Kami sudah lupa, lalai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dalam jurang kesenangan, foya-foya macam-macam gitu ya. Sibuk mengejar kesenangan, kekayaan dunia, mengejar jabatan. Maka Allah mendatangkan kalian. Lewat kalian Allah ingin mencabut nikmat pada kami gitu. Jamaah sekalian, ini kira-kira kondisi masyarakatnya, situasi masyarakat. Nah, jadi situasi masyarakat itu jamaah sekalian, itu akan mencerminkan seperti apa kualitas nanti pemimpinnya gitu. Nah, kata-kata Kadihan menjawab dengan luar biasa. Ini analisanya sangat luar biasa ya, seorang pemuda ini, seorang ustadz kecil itu ya. Ketika Hulaku bilang, apa sebabnya kami datang sini? Itu bukan karena kami sendiri. Kami sudah lupa.
nggak lagi ingat pada nikmat Allah, kami foya-foya, lupa dengan macam-macam lah gitu. Kemaksiatan kami kerjakan macam luar biasa gitu. Lalu Allah mengirim Anda untuk mencabut nikmat itu dari kami. Nah, terjadilah tanggal, kira-kira begitulah penjelasan si Kadihan. Lalu terus apa jawaban setelah itu? Kalau begitu bagaimana caranya agar kami bisa pergi dari sini gitu? Apa kata Kadihan? Kalau kami sudah mulai sadar, ya nggak lagi saling bermusuhan di antara kami sudah lagi nggak menjadikan dunia sebagai tujuan yang utama, gitulah kira-kira ya, maka Anda tidak akan betah tinggal di sini lagi gitu. Jamaah sekalian gitu. Ya, inilah situasinya. Kenapa Granada hancur? Kenapa Baghdad hancur? Ya karena begini situasi masyarakatnya gitu, sekaligus pemimpinnya gitu. Nah, disebutkan misalnya kalau kita baca di Granada ya, ketika itu khalifahnya Abdullah Al-Malik kalau nggak salah, itu dia menangis. Dia datang, setelah datang-datangan itu penyerahan kota Granada itu ke Raja Ferdinand dan istrinya Isabel ya. Ya, jadi ada dua raja yang saling berperang itu ya, antara Ferdinand dan Isabel itu. Tapi hanya mereka bersatu untuk memerangi Islam gitu. Nah, mereka tanda tangan setelah terima jabatan, setelah terima negara kekuasaan, kemudian Raja Abdullahnya itu pergi. Ya, dia datang ke sebuah bukit apa namanya itu ya. Di sini tuh dia menangis melihat kerajaannya diambil alih oleh Ferdinand dan Isabel itu. Dia menangis, kata ibunya, gak usah kau menangis, kayak perempuan aja kamu sudah tidak bisa mempertahankan kerajaanmu yang dulu diambil, diperjual oleh nenek moyang kamu, dia bilang gitu. Nah, ini artinya pemimpin yang lemah, yang nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya kekuasaan yang mereka sudah rebut mulai kekhalifahan di Umayyah ya, di Damaskus katakanlah tahun 711. Ketika itu ada 3 panglima yang diutus ke Afrika sampai ke Spanyol ya. Siapa mereka? Tarif bin Walid, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Tahun 711 dia masuk ke Spanyol dan berkuasa di sana sampai hanya berakhir tanggal 2 ini. Kata ibunya, kamu nggak usah menangis, cengeng kamu kayak perempuan. Kamu sudah nggak bisa mempertahankan kerajaanmu, kekuasaanmu yang telah direbut oleh nenek moyang kamu sejak tahun itu. Ibunya marah-marah aja masalah. Apa ini menggambarkan seorang raja yang kerdil, yang nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Nah, jamaah sekalian, dilanjutkan salatnya. Nah, itu kondisinya ya. Nah, mari kita lihat situasi masyarakat ya dan rajanya yang kemudian bisa dihancurkan itu begini kondisinya, jamaah sekalian. Bisa kita lihat, ini saya mengutip hadis yang saya oleh Imam Abu Daud dan Imam Tabrani. Jadi Rasulullah sudah menggambarkan itu. Kalau masyarakatnya seperti Granada, kemudian Spanyol dan Baghdad itu yang hancur itu dan seterusnya, ini Rasulullah sudah sebutkan. Kata Rasulullah, idza tabayatum bil 'ina, apabila kalian telah menggunakan ekonomi sistem riba, jual beli dengan riba, idza tabayatum bil 'ina wa hatum adnabal baqar, kalian telah mengambil ekor-ekor unta. Ini sebagai syarat itu kan cemete ya, ekor unta itu. Artinya kezaliman itu enggak ada lagi. Kekuasaan itu sudah, kezaliman macam-macam terjadi di mana-mana gitu. Ya. Sekarang ini kita sudah tahu betapa misalnya semua resources dipergunakan itu. Ya, BLT, bansos, semua dipakai macam-macam kan sekarang ini. Kezaliman itu. Ya. Kemudian kata Rasul yang kedua, yang ketiga, waraditum bizar'i, kalian telah ridho dengan tanam-tanaman itu ya. Tapi maksudnya masalah dunia. Kalian telah ridho dengan dunia. Artinya kalian jadikan dunia sebagai sesuatu yang kalian senangi gitu. Menjadi tujuan, menjadi obsesi kita sudah dunia gitu.
Yang keempat, wa taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Enggak lagi peduli pada masjid taklim, ya. Enggak ada lagi suasana menghidupkan kebaikan macam-macam. Enggak ada lagi pembelaan beragama, ya. Kita membela Palestina, kita malas-malasan misalnya, ya, dan seterusnya. Padahal hanya sekedar membela saja dan seterusnya. Nah, apa kata Rasulullah? Kalau yang empat sudah kalian terjadi di masyarakat kalian, apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dzullah. Allah akan memberikan kehinaan pada kita gitu. Jadi kita jadi hina. Sallallahu, Allah akan memberikan kehinaan pada kita. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan Allah cabut sehingga kita kembali pada agama gitu. Nah, yang kedua Imam Tabrani, ya, kata Rasulullah, la ta'muruna bil ma'ruf. Kalian harus amar ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, mencegah bermunkar. Au yusallitanallahu alaikum syararakum. Kalau tidak kalian lakukan dua hal ini, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang paling jelek, yang paling buruk di antara kalian. Jadi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kata Rasulullah, la yusallitanallahu alaikum syararakum, maka pasti Allah akan menjadikan kalian dipimpin, dikuasai oleh orang yang paling jelek di antara kita gitu. Ya. Nah, pemimpin kita ini pemimpin yang jelek nanti. Nah, singkatnya jazakumullah, kalau kita ringkaskan, keruntuhan Islam baik di Baghdad ataupun di Granada Spanyol karena masyarakat yang dari agama. Ya, tadi ekonomi, kemudian kezaliman, kedua jadi sebagai orientasi kita duniawi, meninggalkan jihad, pembelaan kita pada agama sudah hilang sama sekali, maka Allah akan memberikan kita pemimpin, ya, yang paling jelek gitu. Jadi ada korelasinya jamaah sekalian. Nah, jadi sebenarnya kalau saya ingin tekankan, kalau kita bicara pemimpin, maka mestinya juga concern dengan bagaimana kita menjaga masyarakat ini dalam situasi senang pada agama gitu. Kondisi itu harus diciptakan gitu. Nah ada semacam asar, ya, asar katanya dari Ali bin Abi Thalib, tapi saya nggak belum ada kepastian, tapi itu sering disampaikan kata asar itu, tapi orang sering menyatakan dari Ali bin Abi Thalib, kama takunu, seperti apa kondisi kalian, yuwalla ilaikum, maka seperti itulah kalian akan dipimpin. Jadi bagaimana kondisi masyarakat kita, maka akan lahir pemimpin dari itu seperti kalian itulah, kira-kira begitu. Nah, baik, ya. Jadi kesimpulannya, mari kita konsen terhadap pemberdayaan masyarakat, ya. Kemudian dengan itu kita berharap lahirlah dari mereka pemimpin yang terbaik. Nah, baik jamaah sekalian, ke bagian yang ketiga sekarang. Ya, di slide. Nah, jamaah sekalian, nah, bagaimana mengembalikannya? Sederhana rumusnya ini, ya, membangun masyarakat yang menjadikan agama sebagai basis inspirasi dan aspirasinya dalam keseluruhan kehidupannya gitu. Jadi kalau kita ingin mengembalikan kondisi masyarakat kita, maka bagaimana kita berpikir agar masyarakat itu kembali menjadikan agama, nilai-nilai kebaikan sebagai inspirasi dan aspirasinya gitu. Baru itu nanti masyarakatnya bagus gitu. Ya, nah bagaimana caranya? Tentu ini diskusinya panjang sekali. Ya, banyak cara-cara yang bisa kita lakukan itu, ya. Jadi rumus pertama, bagaimana agar umat ini kembali jaya? Yang pertama, jadikan masyarakat di mana mereka semangat untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasinya dan sumber aspirasi mereka gitu. Jadi kalau mereka mau apa-apa, lihat agama. Kalau mereka melakukan sesuatu, lihat bagaimana, ada nggak tuntunannya. Nah, itu berarti masyarakat yang bagus itu nanti. Kalau mereka mau melakukan sesuatu apa saja, mereka lihat, oh, agama kira-kira bagaimana ya. Itu namanya menjadikan agama sebagai inspirasi dan aspirasi. Boleh nggak dalam agama kita lakukan itu begini? Ah, itu begitu masalahnya. Ya. Nah, yang kedua, ini nggak boleh dipisahkan. Harus mendorong lahirnya pemimpin yang kuat, berpegang pada nilai-nilai mulia. Jadi masyarakatnya bagus. Yang kedua ini penting, harus kita dorong orang-orang baik itu mau jadi pemimpin. Sekarang kan kelemahan kita, mungkin banyak orang yang bagus,
Tapi banyak orang-orang bagus itu yang nggak mau jadi pemimpin karena nggak mau ribet gitu jamaah sekalian. Nah sekarang ini orang-orang baik itu harus kita dorong, kita dukung mereka. Untuk apa? Untuk tampil menjadi pemimpin di semua levelnya, presiden kah, menteri kah, dan seterusnya, sampai di tingkat RT dan RW-nya gitu. Jadi kita harus mendukung mereka gitu. Ya. Nah dengan dua inilah cara kita kembali lagi agama. Baik jamaah sekalian. Baik ya, itu rumus untuk mengembalikan kejayaan umat kita gitu. Nah sekarang bagian yang keempat, bagaimana sih cara memilih pemimpin itu? Jamaah sekalian, sebenarnya Islam tidak menjelaskan secara spesifik gitu. Agama ini tidak menjelaskan spesifik bagaimana caranya itu. Tidak sebagaimana sholat kan, sholat itu harus ada takbirnya, ruku, nggak ada dijelaskan itu. Ya. Jadi dia adalah sesuatu yang sifatnya terbuka luas, bab ijtihad ini ya, bab ijtihad, memilih bagaimana cara itu ruang yang sangat luas gitu. Ya, beda dengan sholat. Sholat itu harus harus begini, ruku begini, ada semuanya dijelaskan. Tapi bagaimana cara memilih pemimpinnya itu sangat luas anunya itu. Ya, tergantung dengan situasi dan kemaslahatan yang bisa kita disepakati gitu ya. Nah, maka jamaah sekalian lihat ya, para sahabat berijtihad untuk menentukan pemimpin dengan cara satu, bermusyawarah mereka gitu. Ya, ketika apa? Ketika terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Bahkan setelah menjelang Rasulullah meninggal pun Rasulullah tidak pernah menentukan siapa pemimpinnya, ya kan? Jadi nggak ada itu penjelasan Rasulullah siapa anunya itu, nggak ada langsung nggak itu. Karena itu setelah Rasulullah meninggal, hari Senin meninggal, Rasulullah belum dikuburkan kecuali setelah malam Rabu ya. Ada beberapa waktu. Kenapa? Karena mereka menentukan dulu siapa pemimpinnya gitu. Hampir terjadi insiden ya, tapi karena mereka kasusnya itu misalnya di teman-teman orang-orang Madinah Ansor itu sudah mulai mengambil inisiatif di Saqifah Ibnu Sa'idah namanya, di satu tempat di kira-kira di sebelah barat 500 meter dari Ka'bah ya, di arah Ka'bah 500 meter itu di sana ada tempat namanya Saqifah Ibnu Sa'idah. Mereka berkumpul di situ orang Madinah. Mereka diskusi siapa ini akan kita tunjuk sebagai pemimpin. Tokoh mereka lah Sa'ad ketika itu, orang-orang tokoh di Madinah ya, Ansor gitu ya. Nah Abu Bakar, Umar mendengar itu, mereka sudah mencoba untuk memilih pemimpin. Abu Bakar dan Umar datang ke sana gitu, lalu mereka bermusyawarah ya, diingatkan pada mereka, wahai orang-orang Ansor, Rasulullah menyatakan bahwa pemimpin itu di Quraisy, ada hadisnya memang gitu ya. Kemudian akhirnya Umar langsung, mereka diskusi, akhirnya Umar menyatakan berbaiat, kita angkat sebagai, asalnya Abu Bakar itu meminta Umar nggak mau gitu, tapi Umar hanya meminta berbaiat pada Abu Bakar dan semua berbaiat pada Abu Bakar. Jadi mereka musyawarah nih, pertama musyawarah gitu ya, jadi diskusi mereka, lahirlah pemimpin, disepakati semua Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal ya, beliau melakukan? Berwasiat, dia berpesan, nanti kalau aku meninggal Umar jadi pemimpinnya. Jadi berdasarkan wasiat ya, berdasarkan penunjukan langsung terpilihnya Umar. Nah begitu Umar meninggal dunia, Umar kemudian ketika itu dia kan waktu itu salat subuh ya, kemudian ada seorang Ibnu Muljam al-Majusi, orang kafir itu ya, yang kemudian pura-pura sholat dan masuk menikam beliau ya, dan robek itu kan anunya itu, usus beliau terburai itu ya, disebutkan itu kalau beliau minum susu ketika itu susu itu keluar dari, bahkan ketika itu juga ada beberapa sahabat yang meninggal karena mereka mau melar ya, mau mengambil situ, tapi kena mereka beberapa orang, akhirnya mereka bisa mengambil si Abu Muljam itu ya. Singkatnya 3 hari Umar belum ngomong siapa ini
mau jadi pemimpinnya, belum nunjuk Umar. Lalu ada orang mengusulkan, wahai Umar, sebaiknya kau menentukan siapa ini pemimpinnya setelah kau meninggal. Tapi akhirnya Umar tidak menunjuk langsung, tapi menyebut ada 6 orang. 6 orang yang diharapkan menjadi semacam formatur ya, anunya itu. Disebutkan ada semuanya 6 orang itu al-mubasysyirun bil jannah gitu. Mereka adalah Thalhah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar, Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam. Ada 6 orang gitu yang ditunjuk Umar untuk mendiskusikan di antara mereka kira-kira siapa di antara mereka yang bisa diangkat sebagai pemimpin. Jadi Umar menunjuk orang, menyebutnya dengan ahlul aqdi, ahlul halli wal aqdi. Jadi tim untuk memilih di antara mereka gitu. Nah, luar biasanya semua sahabat ini mundur. Zubair mundur, Talhah mundur, kemudian Abdurrahman bin Auf pun juga mundur. Tinggal Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Nah, itu rumusnya, siapa saja di antara mereka yang menyatakan kamu jadi pemimpin, maka itulah yang akan ditunjuk. Mereka diam ketika itu, nggak ada yang ngomong ketika itu, Mas Salian. Nah, Abdurrahman bin Auf yang sebagai ketua formaturnya ketika itu, ya, ketika tinggal 2 orang sahabat ini, Abdurrahman bin Auf itu datang keliling ke semua orang-orang Madinah. Itu ada hadisnya ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu datang dia ke setiap penduduk Madinah satu persatu menanyakan, penduduk Madinah, kira-kira siapa ya kalau kalian memilih 2 di antara ini, Ali dan Utsman, siapa yang akan kalian pilih? Bahkan mayoritasnya menyebut Utsman. Jadi sudah ada model begitu, model pemilihan gitu ya. Tapi tidak hanya diminta diminta pendapatnya. Semua yang didatangi oleh Abdurrahman bin Auf datang sampai semua rumah gitu. Tapi itu kan sangat mungkin ya, karena rumahnya kan nggak sebanyak sekarang. Bayangkan kalau kita mau datang ke semua, kan susah juga itu kan. Nah, tapi begitulah yang terjadi. Akhirnya diputuslah Utsman bin Affan. Jadi lewat formatur ya, formatur. Jadi pertama lewat musyawarah, kemudian ada penunjukan, kemudian formatur yang ketiga. Yang terakhir ketika Ali terpilih itu dalam bentuk ketika itu kan memang suasana ya. Nah, sebagian masyarakat langsung membaiat Ali bin Abi Thalib, dan mereka kemudian meskipun ada yang nggak setuju juga, misalnya Muawiyah di Syria, ya, dia belum setuju ketika itu, kecuali setelah Utsman yang membunuh Utsman itu diadili dulu. Itu ada masalah, itu masalah teknis. Tapi intinya ketika itu diangkatlah Ali bin Abi Thalib lewat cara aklamasi di masjid. Kemudian mereka sepakat semuanya, mayoritas umat sepakat, hanya diangkatlah sebagai pemimpin alinya gitu. Nah, kalau kita ingin kembali kepada hadis Rasulullah, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, ini begini caranya. Ya, tapi tidak secara spesifik harus begitu cara kita memilih, kira-kira begitu ya. Nah, jadi karena itu secara pribadi saya berpendapat bahwa tidak ada cara khusus bagaimana kita harus memilih pemimpin gitu. Bukan soal caranya gitu, ya. Tapi substansinya itu apa yang akan kita pilih, itu yang paling penting. Nah, adapun cara itu jamaah sekalian tergantung kepada kemaslahatan yang bisa kita pakai pada momentum itu. Nah, bayangkan ini kan kita negara besar ya. Nah, tentu harus ada metode macam-macam ya. Nah, sementara ini yang tersedia adalah metode pemilu. Ya sudahlah, itu kita pakai. Ya, menurut pemahaman saya gitu. Nah, tapi sekali lagi yang dalam sejarah yang bisa kita lihat jelas seperti ini gitu. Nah, karena itu jamaah sekalian, ya, dalam konteks ini saya ingin mengutip dari beberapa referensi. Jadi sebenarnya untuk memilih pemimpin itu kaidahnya cukup sederhana saja gitu. Ya, pastikan pemimpin akan kita pilih itu mendatangkan kemaslahatan yang seluas-luasnya serta mencegah mempersempit ruang-ruang kemudaratan, penyimpangan, kemaksiatan di tengah-tengah umat. Itu saja rumus umumnya gitu. Kira-kira siapa yang memungkinkan bisa melakukan hal ini, itulah akan kita pimpin, yang kita akan pilih gitu.
Kira-kira begitulah ya. Tentang bagaimana caranya, apakah harus musyawarah atau apakah itu bab masalah duniawiyah ya, ijtihadiyah itu. Tergantung siapa kondisi di mana kita memungkinkan yang bisa kita lakukan. Taib ya. Kemudian terus dilanjutannya. Nah, jamaah sekalian, sekarang kita terkait dengan kualifikasi pemimpin yang akan kita pilih gitu. Jamaah sekalian, tadi kan rumusannya orang yang bisa mendatangkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya gitu, dan mencegah maksiat sedikit-sedikitnya, itulah yang akan kita pilih gitu. Nah, kira-kira siapa yang akan mampu melakukan itu? Ya, atau singkatnya, siapa akan bisa melakukan fungsi-fungsi pemimpinan seperti yang disebutkan dalam pembahasan pertama tadi itu. Nah, jamaah sekalian, saya mengutip paling tidak ada 4 ini jamaah sekalian kualifikasinya. Orang yang akan kita harapkan mampu memegang amanah tadi itu, yang besar tadi itu, mereka ini begini anunya itu. Pertama tadi di surah Yusuf ayat 55. Bagaimana kualifikasi pemimpin yang akan mampu memegang amanah itu? Pertama siapa? Dia punya hafidun alim. Orang yang akan kita pilih itu adalah orang yang kira-kira memiliki kualifikasi hafidun alim. Nabi Yusuf itu kan kita Yusuf. Dia memiliki kapasitas untuk menjaga, mengelola, ya, dan punya wawasan yang bagus gitu. Hafidun alim. Dia terpercaya, dia punya kemampuan gitu untuk itu. Nah, hafidun alim, singkatnya begitu ya. Nah, yang kedua, siapa mereka? Kita lihat surah Al-Qasas. Ini cerita Nabi Ayub, Nabi Yakub dengan anaknya. Nah, ini usul anaknya ini. Qalat, salah seorang dari kedua anak Nabi Yakub itu memberikan usulan. Qalat, salah seorang di antara mereka berkata, ya abatis ta'jir, wahai bapak, kalau kau mau mengangkat sebagai pekerja pemimpin lah ya, maka sebenarnya inna khaira man istajartal al-qawiyul amin. Ini usulan anaknya perempuannya Nabi Ayub itu. Pak, dia bilang, kalau bapak ini mau mengangkat sebagai pemimpin, sebagai pekerja, maka pilihlah qawiyun amin, orang yang punya kekuatan dan dapat dipercaya. Ya. Nah, jamaah sekalian, qawiyun amin ini itu bukan karena kita mendapatkan mereka, tapi dia betul-betul tahu. Ya. Anak Nabi Yakub itu tahu betul Nabi Musa itu punya kekuatan dan dapat dipercaya, dia itu jujur, dia itu ya. Nah, kira-kira siapa di antara pemimpin yang calon ini yang punya kapasitas itu gitu? Qawiyun amin ya. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-124 247. Bastatan fil ilmi wal jism. Dia punya ilmu, ya, cerdas dia gitu, ya, dan punya kekuatan fisik, jism, ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini juga penting jamaah sekalian. Ini cerita Nabi Ibrahim, jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi nggak ada interest, ya. Contohnya ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ibrahim kemudian melaksanakan dengan sangat sempurna. Nah, setelah itu Allah bilang, wahai Ibrahim, karena kamu sudah mendapatkan ujian yang luar biasa, maka sekarang kata Allah, inni ja'iluka nasi mama. Wahai Ibrahim, karena kau sudah lulus ujian, aku angkat kau sebagai pemimpin. Ibrahim usul dia. Sebagai orang tua, Ibrahim ngomong, ya Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, angkat juga anakku sebagai pemimpin. Ini ada yang begitu kan? Itu wajar saja kan? Orang tua ngomong jadikan anakku jadi pemimpin. Apa kata Allah? La yanalu ahdil zalimin. Enggak.
Kalau anakmu nggak punya kapasitas, nggak punya pemahaman, ya nggak boleh diangkat, kecuali dia punya kapasitas baru diangkat. Nah sekarang apa? Konflik interestnya muncul di mana-mana itu kalau kita lihat calon-calon yang muncul ini. Nah itu ini penting Pak ya, yang nomor 4 ini, yang nomor apa namanya, yang nomor 4 ya. Dia harus bebas di konflik kepentingan gitu. Sebab kalau kepentingan bahaya dia gitu. Ya, nah, anaknya diangkat, bagaimana mau netral macam-macam, nggak bisa gitu ya. Nah jadi yang tepat ini, pemimpin itu tidak punya beban dia, tidak punya beban dia. Nanti kalau dia menjadi pemimpin, kalau dia punya beban macam-macam, nggak bisa ya, nggak bisa bebas dari itu. Nah yang terakhir jamaah sekalian ini, punya integritas moral dan akhlak. As-Sajadah 24, Al-Anbiya 74, 773 dan Hajj 41 ya tadi itu ya. Nah jadi pemimpin yang akan kita pilih pemimpin yang punya kapasitas moral yang tinggi. Di As-Sajadah 24 itu disebutkan waja'alna immatun yahduna bi amri ma lamma sabaru. Ya, itu surah As-Sajadah ayat 24. Sama juga Al-Anbiya mirip-mirip ya, termasuk tadi itu Al-Hajj 41. Pemimpin itulah punya salat, zakat macam-macam. Nah, jamaah sekalian, mari kita berpikir kira-kira siapa kira-kira yang sesuai dengan yang bisa sesuai dengan ini ayat ini gitu. Itulah akan kita pilih gitu. Nah baik, ini siapa ya yang akan kita pilih. Terus selanjutnya ini yang harus kita pastikan. Kitanya sekarang memilih. Kalau tadi yang akan kita pilih, sekarang kita harus apa? Pertama, kita ini sebagai pemilih ya, sebagai bangsa rakyat ini harus memiliki kesadaran ilmu pemahaman. Nggak boleh kita memilih tanpa dasar pemahaman. Sebab kalau kita nggak punya pemahaman, nggak punya ilmu, kita mudah diajak macam-macam kita. Itu pertama ya. Cuman kan sekarang ini persoalannya ruwet ini Pak gitu. Ya, masyarakat disebutkan masyarakat kita yang lulus SD itu lebih banyak 60% ya anunya itu. Dan itu bisa macam-macam anunya itu. Mereka bisa dipengaruhi macam-macam. Nah, jadi harus punya pemahaman, nggak boleh ikut-ikutan gitu. Nah, yang kedua, kita ini sebagai rakyat kalau memilih harus apa? Semangat perbaikan, alam nahi mungkar. Jadi kita ini ya akan memilih ini dengan didorong oleh semangat ingin perubahan, berani kita gitu. Ya, jadi di surah Hud ayat 117 itu disebutkan Allah itu akan mengazab umat yang sudah rusak. Kalau masyarakatnya sudah rusak, Allah akan azab mereka gitu. Tetapi dengan catatan, kalau Allah nggak mau mengazab umat itu, asalkan penduduknya mereka masih ada yang melakukan kebaikan, muslihun. Nah, jadi masyarakatnya harus begitu gitu. Ya, nggak boleh dia ikut-ikutan, ya, tapi dari kesadaran. Saya ini ingin agar umat saya ini bagus, macam-macam gitu ya. Nggak boleh. Nah terakhir ya Pak, yang penting ini, kalau kita memilih jamaah sekalian, kalau kita memilih, maka kita harus sadar itu nanti Allah bertanya nanti di akhirat pada kita gitu. Ya siapa yang kita pilih? Dan kalau salah Pak Ibu itu bahaya kita. Coba belajar surah Al-Baqarah 166 107. Nanti di akhirat di hadapan Allah kita akan ngomong, ya Allah, dulu saya ini memilih dia, tapi kemudian dia menjerumuskan kami. Nah kita begitu. Lalu kata yang kita pilih dulu, yang kita coblos dulu, namanya jangan, bukan ya Allah, bukan aku. Itu kan karena dia yang memilih saya. Meskipun saya ngasih dia uang, bansos macam-macam, kalau dia nggak mau, ya saya nggak jadi. Jadi jangan salahkan saya dong. Jadi nanti akan begitu ditanya oleh Allah Subhanahu. Nah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Kalau kita salah milih pemimpin, apa kata Allah di ayat yang ke-167? Wa ma hum bi kharijin minan nar. Orang yang salah memilih pemimpin, salah mencoblos nama pemimpinnya, enggak akan keluar dari neraka kata Allah. Wa ma kharijun minar. Jadi jangan hati-hati kita. Ya.
Jangan asal karena kan kita dikasih bansos kemudian kita mau milih siapa misalnya. Enggak. Kita memilih soal itu karena kita yakin dia punya kapasitas. Dia akan mampu mengajak kepada kebaikan. Saya pilih dia. Saya tidak ikut-ikutan milih, tapi karena saya paham dia orang bagus. Dia punya ilmu macam-macam. Sebab kalau tidak, kata Allah, nanti kamu nggak akan keluar dari neraka gitu. Wa makhraju minan nar. Sama juga Al-Furqan, Al-Ahzab. Itu nanti kita akan dimasukkan neraka jemaah kalau kita salah memilih pemimpin. Nah, bagian terakhirnya, jemaah terakhir Ustaz, sebelum kita sudahi. Nah ini, saya termanya tidak ingin membahas demokrasi, tapi kadang-kadang masih muncul ini kan, masih ragu-ragu kita. Ya, kenapa? Ya, nah karena itu saya ingin menyebutkan demokrasi itu jemaah sekalian ada 3 yang kita pahami gitu. Ya, kita nggak mau terlibat dengan diskusi demokrasinya, tapi saya ingin menyebutkan ada 3 yang kita pahami. Apa itu? Pertama, demokrasi itu, ya, demokrasi itu, sistem demokrasi, kalau kita bandingkan dengan kerajaan macam-macam, demokrasi itu memberikan ruang dan peluang bagi siapapun termasuk dakwah untuk berekspresi, untuk bergerak. Ya, hal yang tidak kita dapatkan kalau kita berada di sistem yang lain, apakah kerajaan misalnya. Jangan bayangkan kalau kita di mana di kerajaan kita bisa dakwah mana ini, nggak bisa gitu. Tapi demokrasi dipersilahkan asal nggak menyimpang, ya kan? Nah ini kan kesempatan bagi kita gitu. Nah karena itu meskipun kita katakanlah demokrasi bukan dari Islam, tapi demokrasi memberikan peluang, ruang seluas-luasnya agar kita punya kesempatan berekspresi gitu. Siapapun boleh berekspresi gitu. Ya, bahkan orang jahat pun boleh dia berekspresi gitu. Apalagi kebaikan. Nah maka kita manfaatkan itu dengan sebaiknya gitu. Ya, mumpung masih dibolehkan karena demokrasi kan begitu. Yang kedua, dalam demokrasi yang berlaku adalah asas legalitas. Ya, ini penting ini. Nah, karena itu tugas kita ialah bagaimana caranya menyatukan antara legalitas dengan kebenaran. Sesuatu yang benar harus kita legalkan dalam bentuk undang-undang. Nah, itu nanti bagus gitu. Sesuatu yang maksiat harus kita legalkan itu maksiat sehingga dia nggak dilakukan gitu. Kira-kira begini Pak ya, zina itu minum khamr itu boleh nggak dalam agama kita gitu? Nggak boleh. Tapi dalam negara demokrasi boleh nggak? Boleh dikerjakan. Nah bagaimana caranya dengan kemampuan kita dakwah? Sesuatu yang nggak boleh dikerjakan ini secara agama juga nggak boleh, ada undang-undangnya. Nah itu namanya kerja demokrasi begitu, menjadikan demokrasi sebagai kesempatan untuk melegalkan sesuatu yang bagus menjadi boleh dan menjadikan kemaksiatan legal dengan undang-undang bahwa itu nggak boleh. Itu dengan demokrasi. Nah itu tugasnya para dewan. Nah misalnya saja ya Pak ya, kita mendapat cerita misalnya Pak Anies itu mau menjual saham pemerintahan di DKI, saham birnya itu ya. Jadi DKI itu punya saham di pabrik bir. Itu mau dijual sahamnya karena nggak mau Pak Anies, tapi susah. Kenapa? Karena DPR-nya itu nggak menyetujui. Kenapa? Karena banyak anggota dewannya yang nggak mau. Sementara anggota dewan yang mengatakan setuju itu sedikit jumlahnya. Nah, itu namanya legal, hukum legal itu. Selama dia legal, apakah dia maksiat? Boleh dikerjakan. Ini demokrasi. Karena itu bagaimana caranya sesuatu yang legal ini menjadi nggak boleh berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan itu tugasnya para anggota dewan kita gitu. Nah anggota dewan kita siapa yang dari mana mereka? Dari kita milihnya. Nah karena itulah yang harus kita manfaatkan, legalitas ini. Itulah begitu kerja demokrasinya begitu. Yang terakhir, demokrasi memang bukan dari Islam, tetapi ada titik temunya. Apa itu? Partisipasi. Dalam Islam kita diminta partisipasi, demokrasi pun diminta partisipasi gitu. Karena itu masalahnya kalau kita lihat omongan Pak Karno dulu ketika mau diskusi tentang dasar negara, sudahlah orang Islam dia bilang, para ulama, kalian harus berdebat di kantor dewan itu atau di DPR itu untuk menggolkan kebenaran yang kalian yakini. Harus berperang di sana. Nah itulah demokrasi itu, ada titik temu bilangnya itu ya.
Nah, karena itu jamaah sekalian, orang Islam nggak boleh apolitik. Dia harus mendorong agar apa? Agar kita nanti melahirkan pemimpin di semua levelnya, pemimpin yang terbaik gitu. Nah, jadi singkatnya, nggak usah ribut dengan demokrasi. Sudah, itu sudah bukan agenda kita itu. Ya, nikmati saja sekarang ini gitu. Ya, semua terlibat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan terlibatan kita, ya, kualifikasi pemimpin tadi itu dan masyarakat yang berdaya dan seterusnya, maka lahirlah pemimpin yang terbaik. Taib, ini barangkali yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting, sekarang kita sudah insya Allah punya bayangan dan kemudian berupaya untuk sungguh-sungguh menelorkan kepada masyarakat yang lain agar kita punya concern yang sama untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik gitu. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jazakallahu khair pada Ustaz Ahmad Bayhaqi yang telah memberikan kepada kita pandangan bagaimana kita harus memilih pemimpin dalam agama kita, ya Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang ingin diskusikan, dipersilakan. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya jabatan itu kan boleh diminta. Sementara dalam hadis juga sebutkan bahwasanya jabatan tidak boleh diminta. Dalam konteks ini, kapan boleh meminta dan kapan tidak boleh diminta. Karena hadisnya tidak sahih. Ya. Kalau kita minta, tidak akan mendapatkan pertolongan. Betul. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pemilihan khalifah ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Memang tidak ada sistem pemilihan yang pas ya. Kalau kita sering mendengar misalnya bahwasannya yang terbaik itu adalah menerapkan khilafah ya. Padahal sejak awal proses pemilihan itu sudah ada fiksi ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana saat ibadah yang saya pernah baca itu sampai akhir hayatnya itu tidak mau berbaikat kepada Abu Bakar. Kemudian ada fiksi dari segi politik. Artinya apakah konsep khilafah itu memang yang dianggap terbaik lah untuk memimpin dunianya? Terkait misalnya hadis tadi bahwasanya pemimpin itu adalah dari kaum Quraisy ya. Mestinya pada waktu itu Abu Bakar itu tidak mencalonkan diri karena dia bukan dari suku Quraisy. Tapi dia mencalonkan diri, artinya hadis itu memang keabsahannya barangkali tidak dipertanyakan oleh saat Abu Bakar. Barangkali itu Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Syuud. Ada satu hadis tadi ya, bahwa kita memang dilarang untuk meminta-minta itu. Nah, sementara dalam Quran kita disajikan situasi ini, ya. Nah, bagaimana cara kita membaca dua situasi itu? Jadi hadis yang menyatakan itu bahwa kita dilarang minta-minta itu ketika kita berada dalam suasana yang ideal anunya itu, ya. Pemerintahan yang berjalan dengan baik anunya, nilai-nilai kebaikan itu berjalan di situ, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta menjadi bukan hanya sekedar meminta untuk menjadi pengambil zakat saja itu ya. Rasulullah bilang, wahai Abu Dzar, kamu nggak bisa, kamu orang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah hizyun wa nadamah. Dialah kehinaan dan penyesalan. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah sebenarnya ini sangat kondisional. Jadi kalau situasinya itu berjalan normal, maka memang kita nggak bisa memilih jadi petugas atau pemimpin. Nah, tapi kalau dalam kondisi tidak normal sama sekali,
di mana tidak ada kebaikan muncul di situ, maka posisi kita adalah posisi mengambil jabatan itu, posisi mengambil pimpinan itu. Nah, jadi tinggal menundukkan saja itu, ya. Posisi di mana kita ini logikanya ini logika perang kita gitu, harus mengambil. Kenapa orang lain juga mau mengambil gitu. Nah, kira-kira begitu barangkali cara menundukkannya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tentang konsep khilafah. Sejauh ini saya berpendapat bahwa sesuatu yang ada nasnya, ya, itu kan hanya sampai pada pada masalah khulafa ar-rasyidin itu yang Rasulullah SAW nyatakan ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin gitu. Ya, mereka melakukan 4 hal ini, ya, dan itu pun ada persoalan kan. Nah, kemudian yang kedua, ya, sesungguhnya secara tegas tidak ada sistem yang secara khusus, secara rinci yang mestinya harus menjadi keputusan harus kita pegang dari waktu ke waktu gitu. Ya, itu bab ijtihadiyah kalau mau pemahaman saya itu bab ijtihad. Ya, sesuai dengan situasi kondisi yang memungkinkan dan paling maslahat yang bisa kita pakai gitu. Ya. Terkait dengan pandangan Sa'ad bin Ubadah itu, ya, memang hadis yang Rasulullah menyatakan bahwa pimpinan dari suku Quraisy itu mungkin juga bisa difahami secara kontekstual anunya. Kenapa? Karena ada di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, taatlah kamu pada pemimpin sekalipun mereka dari budak Habasyah. Nah, jadi artinya memungkinkan ruang di mana pemimpin itu tidak mesti harus dari Quraisy. Kalau memang Quraisy itu ada dan dia punya kapasitas, nggak ada masalah gitu. Nah, jadi itu sebenarnya jadi hadis-hadis yang macam ini itu kalau saya lebih kepada memahaminya dalam konteksnya gitu. Tidak boleh kita harus ketat memprakteknya dalam situasi apapun, itu susah nanti. Karena kalau kita melihat situasi Khulafaur Rasyidin itu kan umatnya berapa? Katakanlah paling banyak 200 orang ya, 200.000. Nah, kita bagaimana gitu? Susah itu. Nah, lain lagi dengan nanti masa akhir zaman Nabi Mahdi itu kan memang ada anunya ya, nubuatnya. Itu beda lagi cara kita memahami kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya nggak lagi peduli negara demokrasi, nggak terlalu penting buat. Yang penting kita bisa berperan di situ dan punya kapasitas sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak ngurus apakah ini negara kafir atau enggak, yang penting dia bisa punya andil di situ. Nah. Jazakallah khair. Baik. Di peperangan karena yang tadi pun juga berebut ya. Ada yang soleh juga harus memperjuangkan kebenaran itu. Kita ada lagi teman-teman ibu ya yang bertanya, ingin bertanya. Kalau dulu. Waalaikumsalam. Lagi. Baik. Yang pertama yang harus kita evaluasi tentang efektivitas dakwah kita selama ini. Sebab kalau kita berdakwah itu sampai pada umat ya dari semua kalangan ya, mungkin akan sulit akan tidak terlalu banyak kita dapati masyarakat yang masih minta manal itu ya gitu. Nah, itu evaluasi lah ya. Artinya apa? Mungkin dakwah selama ini tidak terlalu sampai ditangkap oleh masyarakat secara substansial sehingga mereka masih ada budaya macam itu. Nah, itu satu hal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu berarti kalau harus ada perbaikan dari dalam konteks kita mungkin anggota-anggota dewan kita seperti apa mereka
melakukan pemberdayaan umatnya, konsistensiannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu juga terkait dengan cara kita memahami penjelasan tentang suap dan menyuap gitu. Nah, kalau kita bicara lihat buku-buku tentang hadis itu kan penjelasan suap menyuap itu kan merubah sesuatu yang halal menjadi haram. Itu namanya suap. Sesuatu yang asalnya haram dirubah menjadi yang halal karena itu namanya suap. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, kasus ada kafilah dagangnya Utsman bin Affan yang ada masalah di Syria ketika itu, nggak boleh lewat. Nah, mestinya logikanya harusnya bisa lewat. Nah, dia bisa lewat kalau dia memberikan uang sejumlah uang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kasih uang. Nah, apakah ini terasi? Enggak termasuk rasyual muttasid. Nah, kenapa? Karena memang hukumnya, undang-undangnya mestinya dia harus bebas jalan saja, nggak ada. Tapi karena ada petugasnya di situ, mungkin ada apa, hanya dia minta uang. Nah, kalau kita nggak ngasih uang, ini dagangannya kan kacau balau nanti, waktu macam-macam ya. Nah, dulu kan nggak ada COD ya, COD. Nah, susah nanti. Ini karena kalau nggak lepas ini busuk semua ini barang-barang ini. Hanya dia Utsman membayar itu di annya. Itu bukan termasuk orasi. Kenapa? Karena Umar nggak sedang tidak merubah hukum gitu. Nah, karena itu kalau saya dengar penjelasan Kiai Bahaudin ya, yang sering kita dengar ya, dalam beberapa kasus itu beliau nggak menganggap itu yang kita kasih itu ruswah gitu. Dengan catatan apa? Situasinya adalah kalau kita nggak melakukan hal yang sama, maka ini akan mereka rebut. Kita punya calon yang jelas-jelas punya kapasitas macam-macam ilmu dan imannya bagus, tapi kalau kita nggak rebut itu, maka kita akan kalah gitu. Nah, Gus Bahak menyatakan itu bukan termasuk suap dalam ini. Nah, saya cenderung ikut yang model-model gitu. Tentu juga harus kita selektif. Nah, jadi mungkin kita nggak usah terlalu mengobrol juga, harus ada petanya, ya. Kalau kita mungkin punya apalagi caleg sarang ya, kalau dia sudah selama ini memberdayakan masyarakat ya, datang ke umatnya dan seterusnya, membina macam-macam, saya pikir basisnya itu, kalaupun kita kasih dia itu nggak sebanyak kalau kita ngasih pada orang yang nggak pernah sama sekali kita sentuh mereka gitu. Jadi maksud saya alat ini mestinya sudah harus datang ke umatnya sebelumnya, sudah sejak lama dia. Jangan datangnya ke masyarakat pas mau coblosan, memang persoalan di situ. Nah, berarti apa? Berarti kita nggak ada ikhtiar melakukan pembinaan. Nah, itu di situ udah salahnya di situ. Nah, ketika nggak ada melakukan pembinaan, akhirnya sudah terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi maksud saya, terutama yang sudah punya yang sudah jadi alat itu, harusnya sejak awal dia melakukan pembinaan macam-macam gitu ya. Sekalipun dia hanya dia ngasih, itu mungkin lebih kepada karena kita sudah membina dia selama tahun dan seterusnya, hari kita bilang, Pak, ini untuk semacam transport ke TPS misalnya. Nah, itu mungkin lebih kepada itu. Nah, tapi kalau kita nggak apa-apa, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba datang untuk itu saja, itu namanya sudah riswah. Kenapa? Karena kita sendiri nggak punya kapasitas untuk jadi. Kita maksakan di kita jadi, itu kan namanya riswah sudah di situ. Nah, jadi tinggal kita melihat situasinya saja. Kira-kira begitu artinya. Ya. Jadi kita tetap melihat itu sebagai hal yang hati-hati ya, karena harus kita petakan gitu. Ya. Tidak serta-merta kalau kita ngasih uang itu lalu kita sebut suap, enggak juga. Lihat situasinya, lihat kasusnya ya, dan gitu. Nah, Allahu a'lam ya. Ada teman-teman di luar Jawa sana, dia sudah merasa paling besar mengasih uangnya 500.000. Waktu itu sudah jam berapa? Tapi malah ada yang lebih hebat lagi, 1 juta lagi. Ada yang begitu. Jadi memang kalau kita tidak melakukan sesuatu sebelumnya, kita tiba-tiba datang pada hari itu, memang repot anunya itu. Itu artinya kita sendiri nggak punya kapasitas gitu.
Tapi kalau kita sejak lama sudah datang melakukan pembinaan macam-macam dan seterusnya, nah itu lain lagi tuh. Itu mungkin ongkos untuk datang saja ke TPS. Kenapa? Karena selama ini kita sudah dengan mereka sebenarnya itu. Ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Dan yang paling penting lagi jamaah sekalian, kita jangan bayangkan dakwah itu kata Allah Subhanahu wa taala, berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Dakwah itu mahal sebenarnya itu. Nah, mungkin ongkos kalau kita memahami maknai bahwa kita ke dewan itu bagian dari dakwah kita, memang kita harus tampil dengan mahal juga sebenarnya itu. Nah, dalam konteks ini belum tentu juga itu dalam konteks hadis itu kita pakai. Makanya hadis semacam itu harus dipahami secara kondisional gitu ya, per kasus-kasus gitu. Nah, apalagi memang dakwah ini juga harus mahal gitu. Ya kalau kita ngasih kepada masyarakat itu kan harus dengan uang memang. Ya, Rasulullah sendiri, Rasulullah ada yang pernah ngasih satu orang tokoh beberapa kambing. Hanya dia masuk Islam. Nah, jadi artinya hal-hal macam ini bisa kita telusuri di sirahnya gitu. Ya. Jadi tidak serta-merta orang yang ngasih uang itu kemudian kita fahami sebagai itu bukan gitu. Ya, bagi partai, bagi alat yang visinya lah visi pemberdayaan, visi dakwah, itu bagian dari dia melakukan ta'alif kepada umat, pembinaan. Tapi dengan catatan jangan sampai dia hanya datang 5 kali hanya itu saja. Nah, itu berarti salah gitu. Nah, jadi ini harus difahami secara lebih luas gitu. Karena ternyata banyak juga kan momentum-momentum. Ya, Rasulullah ngasih ini pada siapa, masih apa pada siapa, itu begitu situ anunya gitu. Nah, mungkin bisa kita tarik kasus itu pada masa-masa kita sekarang. Tentu dengan hati-hati, dengan memetakan anunya, kondisinya, situasinya. Mungkin begitu Ustaz ya. Jazakallah. Baik Ustaz. Alhamdulillah, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan insyaallah memang insyaallah jelas yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa segala sesuatu dilihat kondisionalnya saja, kondisi seperti apa. Tidak kita semerta-merta langsung hukumi. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Insyaallah sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair pada semua jemaah yang sudah hadir di majelis ini. Tapi yang terbaiknya Ustaz, agar ilmu kita ini barokah, pulang juga nanti selamat mungkin ya. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma inna nakal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannak wa min al-yaqin ma tuhina alayna ma'asibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa la tusallit alaina man la yahmuna wa la yashqa ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'na ma dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa salata wa la maridan illa shafaita. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtamat ala mahabbatik wa ltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa fikillahumma rabitataha wa dimuddah wa yasura واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بيت الإيمان بلك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك لمن الفاتحة.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil